Halo semuanya. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai sistem informasi manajemen. Oh iya, belum kenalan dulu. Saya Ceria Heriani Pramulaningsih, biasa dipanggil Ceri, dari kelas manajemen karyawan Perbanas. Kita mulai aja yuk. Di sini saya ingin membahas sistem jaringan dalam sistem informasi manajemen. Yang pertama saya bahas itu apa sih sistem jaringan? Lalu sedikit membahas sejarahnya sistem jaringan itu. Lalu manfaat juga dan macam-macam sistem jaringan. Ya, saya mulai dari definisi sistem jaringan ya. Sistem jaringan merupakan interkoneksi sejumlah komputer dan peralatan yang dihubungkan dengan jalur transmisi dan alat komunikasi, sehingga membentuk satu sistem yang dapat berbagi sumber daya, berkomunikasi, dan dapat mengakses informasi, sehingga dapat saling bertukar data, bertukar informasi, dan menggunakan peralatan secara bersama untuk melakukan tugas pengolahan data. Ya, setelah membahas definisi dari sistem jaringan, kita masuk ke sejarah perkembangan sistem jaringan. Asal mula itu ada di tahun 1940, lalu fase berikutnya itu dari tahun 1956 sampai 1970. Fase berikutnya lagi dari tahun 1971 sampai dengan 1980. Dan selanjutnya fasenya itu dari tahun 1981 ke tahun 2000. Nah, sekarang kita bahas satu persatu dari asal mula. Asal mulanya itu di tahun 1940 konsep jaringan lahir di Amerika pada sebuah proyek pengembangan komputer model 1 di Laboratorium Bell dan grup riset Universitas Harvard oleh Profesor Howard Aiken. Fase berikutnya itu di tahun 1956 sampai 1970. Di tahun 1956, Uni Soviet meluncurkan satelit buatan yang pertama bernama Sputnik. Lalu di tahun 1962 hingga 1968, jaringan komunikasi berbasis paket switching network dimulai oleh Paul Baran. Dan di tahun 1970, Alohanet dikembangkan, lalu berkembang menjadi 15 komputer sehingga menjangkau hingga 40 komputer di tahun itu. Yang selanjutnya itu tahun 1971 sampai tahun 1980. Di tahun 1971 merupakan awal sejarah email diperkenalkan. Lalu di tahun 1974, Vincev dan Bob Kahn memperkenalkan Transmission Control Protocol atau yang sering kita dengar itu dengan TCP. Dan di tahun 1978 TCP/IP diproduksi. Nah, selanjutnya itu fase yang terakhir itu 1981 sampai 2000. Di tahun 1982 jaringan internet mulai didefinisikan sebagai satu gabungan jaringan komputer menggunakan TCP/IP. Lalu di tahun 1995 bahasa pemrograman Java diluncurkan dan mesin pencarian diperkenalkan. Di tahun 1996, perang peluncur antara Netscape Communicator dan Internet Explorer. Dan di tahun 2000 itu diperkirakan ada sekitar 1 miliar halaman website di internet. Di tahun ini juga dikembangkan jaringan lokal dengan sebutan LAN, WAN, dan MAN. Pastinya kita juga ingin tahu dong, apa sih manfaat dari peranan sistem jaringan? Yang pertama itu ada resource sharing.
dapat berbagi sumber daya, misalnya pemakaian satu printer untuk beberapa komputer yang sudah terhubung dalam jaringan. File sharing, yaitu antar komputer dapat melakukan pertukaran data atau file. Manfaat selanjutnya juga rehabilitasi tinggi. Dengan menggunakan jaringan komputer, maka akan memiliki sumber-sumber alternatif. Misalnya gini, kita sudah punya file dan disimpan atau dikopi dalam 2, 3, atau lebih komputer yang sudah terhubung dalam jaringan, sehingga apabila salah satu mesin atau komputer itu mengalami kerusakan, maka masih ada salinan yang bisa digunakan di tempat lain. Kemudahan dalam berkomunikasi. Kemudahan dalam berkomunikasi di sini itu komunikasi antar komputer dalam satu lingkungan. Dapat dilakukan dengan mudah, misalnya dengan adanya program email atau chatting. Manfaat selanjutnya yaitu bisa menghemat biaya. Menghemat biaya di sini itu terjadi karena komputer berukuran kecil atau PC mempunyai rasio harga atau kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan komputer besar. Komputer besar itu seperti mainframe yang memiliki kecepatan sekitar 10 kali lipat kecepatan komputer kecil atau PC. Tetapi harga dari sebuah mainframe itu bisa mencapai ratusan bahkan ribuan kali lebih mahal dibandingkan PC. Lalu adanya sharing connection. Apabila salah satu unit komputer terhubung dengan internet, maka semua atau sebagian unit komputer juga dapat mengakses internet. Manfaat yang terakhir itu ada fasilitas mapping. Mapping di sini berfungsi untuk memetakan suatu direktori pada server yang terhubung dalam jaringan, sehingga direktori tersebut seolah-olah menjadi drive lokal. Jaringan juga memiliki berbagai macam. Ada 3 macam jaringan. Yang pertama itu Local Area Network atau kita sering dengar dengan LAN. Itu suatu jaringan komunikasi data yang luas jangkauannya meliputi suatu area lokal tertentu, misalnya jaringan komunikasi data di suatu gedung. Lalu ada Metropolitan Area Network atau MAN, yaitu suatu jaringan komunikasi data yang luas jangkauannya dibandingkan LAN, meliputi area dalam satu kota, misalnya jaringan komunikasi data di kota Jakarta. Yang terakhir itu ada Wide Area Network atau WAN. Ini lebih besar karena meliputi antar kota atau antar negara, misalnya jaringan komunikasi data pada internet. Ya, demikianlah presentasi dari saya mengenai sistem jaringan dalam sistem informasi manajemen. Semoga berguna dalam memberikan informasi dan pengetahuan. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.